3 tahun lalu. The film was translated and narrated by M Media. Dia sebenarnya hanya membiarkan saya mandi dan menyembuhkan tubuh saya yang sedingin es. Nona, kami menemukannya. Menemukannya. Sudah 3 tahun. Dia sangat sulit ditemukan. Ling cepat beritahu aku. Siapa sebenarnya dia? Tuan Muda Xiao. Jadi itu dia. Konon Tuan Muda Xiao ini sangat misterius. Tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Tuan seperti itu. Secara alami misterius? Pasti dia. Ling cepat pergi dan bantu aku menyiapkan hadiah yang murah hati. Beritahu keluarga Xiao dan katakan bahwa saya Liu Qingyan ingin menikahi Tuan Muda Xiao. Ling cepat pergi dan balas ke keluarga Xiao dan katakan bahwa aku Liu Qingyan akan berkunjung secara pribadi untuk melamar. Ya, Nona, kamu akhirnya mencapai keinginanmu untuk menikahi pria impianmu, untuk bisa menikah dengannya. Itu adalah kehormatan saya. Anda mengadakan konferensi pers ini begitu mendesak. Apakah ini untuk album baru? Apakah Anda akan secara resmi mengumumkan putaran baru, pertunjukan tur dunia? Alasan mengadakan konferensi pers hari ini bukan untuk pekerjaan. Lalu untuk apa ini? Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada semua orang. Mungkinkah untuk secara resmi mengumumkan hubungan baru? Pengumuman hubungan baru apa? Media-media ini, mereka hanya menyukai gosip dan opini publik. Zhou Qingzhou Tuan Muda Keluarga Shou. Mungkin, hanya kita yang tahu bahwa Xiao Rusu ini King Ye Tuan Muda Keluarga Qin. ingin mengungkapkan Tuan Muda Xiao. Dikatakan bahwa Tuan Muda Xiao tiada tanding di dunia. Berpengetahuan luas dalam astronomi dan geografi, mahir dalam kedokteran dan seni bela diri. Dengan Tuan Muda seperti itu di keluarga Xiao, mereka pasti akan sangat makmur. Lebih dari itu, aku juga mendengar bahwa putri sulung keluarga Liu, Wang Pinceng Tuan Muda Keluarga Wang, akan melamar Tuan Muda Xiao. Kurasa, Xiao Rusu ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan identitas Tuan Muda Xiao dan membangun momentum untuknya. Anda benar. Hari ini saya memang akan membuat pengumuman resmi. Tapi ini bukan tentang hubungan romantis. Ini tentang keluarga. Keluarga. Hari ini, saya akan mengungkapkan identitas adik laki-laki saya, Tuan Muda dari keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, mungkinkah aliansi pernikahan dengan keluarga Liu? Tuan Muda Xiao, itu benar. Nona Song telah tiba. Apel, salah satu keluarga bangsawan kuno, putri sulung keluarga Song Song Lingyon. Dia setara dengan Liu Qingyan, seorang nona muda papan atas dengan ketenaran yang setara. Dia benar-benar datang juga. Nona Song, Anda biasanya tidak berpartisipasi dalam urusan industri hiburan. Hari ini datang ke sini secara khusus lagi. Itu karena Nona Rusu, tapi datang untuk mendukung ya. Selamat datang Nona Song. Di konferensi pers saya, dia adalah kakak dari Tuan Muda Xiao ya. Itu benar. Baiklah, hadiah sederhana ini, mohon terima dengan senyuman. Keluarga Song mempersembahkan 1000 mu tanah subur dari Kansong, sebuah pulau di luar negeri, dan sebuah perusahaan terdaftar. 1000 mu tanah subur The sebuah film pulau, was translated ditambah and sebuah perusahaan narrated by terdaftar, M Media. hanya sebagai hadiah ucapan selamat. Ini terlalu berlebihan. Pasti ada berita besar hari ini. Cepat ambil foto, ayo. Ya Tuhan. Nona Song. Ini? Bukankah ini terlalu berharga? Nona Song ini. Hadiah ini. Ini benar-benar terlalu berharga. Siapa bilang ini hadiah? Lalu apa? Ini adalah hadiah lamaran yang saya berikan kepada Tuan Muda Xiao. Saya secara resmi melamar Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao. Apa? Melamar. Melamar. Apel. Ini bukan kunjungan ucapan selamat. Ini adalah lamaran pernikahan. Tuan Muda Xiao ini, kebajikan dan kemampuan apa yang dimilikinya untuk menarik 2 keajaiban besar untuk melamarnya. Rusu. Apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga Song dan keluarga Liu, keduanya melamar kita. Ibu, kurasa ini karena mereka menyukai potensi pengembangan keluarga Xiao kita. Sekarang adik laki-laki diberkati. Jika Shikai menikah, putri dari 2 keluarga bangsawan kuno, maka keluarga Xiao kita, bukankah kita akan berdiri di kepala 8 keluarga bangsawan besar? Lalu ketika keluarga bangsawan kuno melihat kita, bukankah mereka harus menghormati kita? Tuan Muda Xiao ini, siapa sebenarnya dia? Mungkinkah seperti dalam legenda?
Dia memiliki 3 kepala dan 6 lenyap. Berita utama mutlak. Berita utamanya adalah pewaris keluarga kuno menggali sudut-sudut tembok satu sama lain. Identitas Tuan Muda Xiao misteri. Ya, cepat ambil foto. Jika itu aku, bagaimana aku akan memilih? Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Jika itu aku akan menginginkan semuanya. Nona Song. Ini sedikit terlalu berharga. Nyonya Xiao, Nona Xiao. Ini hanyalah hadiah lamaran kecil. Jika saya menikah dengan Tuan Muda Xiao, saya akan menggunakan kekuatan penuh keluarga Song. Semoga keluarga Song makmur turun-temurun. Nona Song benar-benar murah hati. Tapi bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Aku bahkan belum berbicara. Gubernur Jenderal Xiongdu, bahkan Tuan Kang telah datang. Tuan Kang mempersembahkan kepada Tuan Muda Xiao 1 potong zirah sutra emas lembut, 1 teratai salju Tianshan 1000 tahun, 1 mutiara bercahaya kualitas tertinggi, apel, zirah sutra emas lembut yang legendaris, teratai salju Tianshan, bahkan mutiara bercahaya kualitas tertinggi, diberikan kepada Tuan Muda Xiao. Sepertinya legenda itu benar. Legenda apa? Konon beberapa tahun lalu, keluarga Xiao hanya dalam semalam telah menjadi nage. Di balik ini ada bimbingan dari seorang ahli. Ahli ini adalah orang yang selama ini naga suci terlihat kepalanya, dan tidak pernah ekornya Tuan Muda Xiao. Tokoh-tokoh besar ini, mereka semua datang untuknya. Tuan Kang, apakah kita bermimpi? Ini semua untuk kita. Tentu saja. Rusuh. Pasti. Mereka semua menargetkan Shikai kita. Agaknya. Ini pasti Nyonya Xiao. Anda benar-benar melahirkan seorang putra yang hebat. Sama sekali tidak. Tuan Kang, Anda terlalu baik. Bolehkah saya bertanya, di mana Tuan Muda Xiao? Tuan Kang, mohon tenang. Tuan Muda akan segera tiba. Lihat, Tuan Muda sudah di sini. Angsan bagi Anda. Menjawab Tuan, dia adalah kakek saya. Tuan Muda, apakah Anda masih mengingat saya? 3 tahun lalu, saya pernah memohon setetes darah esensi Anda. Xiao Feng, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Mengapa aku tidak bisa datang? Kau yang begitu tak tahu malu dan gigih, membuat kami terobsesi, hanya akan membuat kami merasa jijik. Menempel padamu. Kalian terlalu tinggi menilai diri kalian sendiri. Nona Xiao, bukankah orang ini? Kau salah. Dia jelas bukan Tuan Muda keluarga Xiao saya. Apa? Dia bukan Tuan Muda Xiao. Tidak mungkin. Dia terlihat persis seperti The tabib film was ilahi yang kita temui translated and 3 tahun narrated lalu. by M Media. Aura luar biasa. Saya tidak mungkin salah. Palsu. Benda apa ini? Saya menyia-nyiakan begitu banyak foto. Sialan. Ternyata palsu. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao berpakaian begitu lusuh? Apa ini? Buang-buang emosi saja. Nona Xiao, Anda tidak salahkan. Adik laki-laki saya sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa salah? Dia hanyalah seorang penipu. Mengapa membuang-buang kata untuk orang seperti itu? Seseorang. Singkirkan dia dari sini. Jika aku pergi, apakah konferensi pers hari ini masih bisa dilanjutkan? Sungguh sombong. Nona Muda Xiao telah tiba. Lihatlah orang di sebelahnya. Dia pasti Tuan Muda Xiao yang asli kan? Untuk bisa berada di sisi Nona Muda Xiao, pasti tidak akan ada kesalahan. Dia adalah Tuan Muda Xiao. Dia terlihat tidak seperti yang kakek katakan. Sebaliknya dialah yang membuat saya merasa sangat misterius. Xiao Feng, saya lihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Ini adalah putra saya sendiri. Para reporter terhormat, wartawan media, dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Xiao, saya secara resmi mengumumkan di sini. Orang ini benar-benar Tuan Muda sejati keluarga Xiao saya. Tuan Muda Xiao ini memang mengesankan. Dibandingkan dengan penipu tertentu, ada perbedaan dunia. Tepat sekali. Orang tak dikenal macam apa yang berani meniru Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao yang asli ada di sini. Lalu siapa orang itu? Dia hanyalah seorang pelayan keluarga Xiao saya. Pada tahun itu keluarga hancur. Keluarga Xiao kamilah yang memberinya makanan dan pakaian. Tidak disangka pada akhirnya, seekor kodok ingin makan daging angsa. Mengira dirinya adalah Tuan Muda keluarga Xiao. Xiao Fan, kau benar-benar membuatku terkejut. Ketika keluarga Xiaoku menerimamu dulu, kamu membalas budi dengan dendam lagi, memalsukan identitasku. Jadi dia orang rendahan.
dan masih ingin bangkit dan menjadi tuan. Itu benar-benar menggelikan. Ini juga terjadi. Dia benar-benar bajingan tak berterima kasih yang tak bisa dijinakkan. Kau adalah orang tak tahu terima kasih. Seharusnya kau dibiarkan berkeliaran di jalanan waktu itu. Keluarga Xiao Anda terlalu sopan padanya. Jika ini keluarga saya. Kami sudah lama mematahkan kakinya dan mengusirnya. Pelayan keluarga Xiao yang hebat. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Sepertinya, kalian masih terlalu sombong. Itu sudah penting. Kaulah yang menganggap dirimu penting. Hari ini adalah hari pengumuman resmi tuan muda keluarga Xiao saya. Saya tidak ingin repot-repot denganmu. Cepat keluar. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Berhentilah membuang kata-kata dengannya. Langsung saja usir dia. Tunggu. Gubernur Jenderal Zhongdu Tuan Kang. Kakak sulung, Tuan Kang datang untuk memberi selamat kepada kami dan membawa hadiah-hadiah mewah. Lebih dari itu, Nona Song juga ada di sini. Shikai, Nona Song ada di sini untuk melamarmu. Proposal apa? Bagaimana bisa ada wanita seindah ini di dunia? Aku benar-benar telah hidup setengah usiaku dengan sia-sia. Mobil mewah, wanita cantik. Melamarku. Ini adalah puncak kehidupan. Apakah kakek membuat kesalahan? Orang semacam ini seperti berandal. Nona Song, apakah kamu sudah melihat dengan jelas orang yang kakekmu minta kamu lamar? Siapa sebenarnya? Bagaimana? Mungkinkah dia melamarmu? Anak ini tidak mungkin. Anda pikir Nona Song ada di sini untuk melamar Anda, kan? Tepat sekali. Anda benar-benar membuat saya tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang Anda berpikir Tuan Kang juga ada di sini karena Anda, kan? Memang. Cukup. Xiao Feng, menurutku kau sedang berhayal. Apakah kau sudah gila? Kenapa kau tidak bilang bahwa orang yang ingin dinikahi Nona Li juga kau? Kamu benar. Orang yang akan dinikahi Liu Qingyan adalah aku. Dia sudah gila. Kau benar-benar gila. Xiao Feng, mengapa kau tidak pergi bercermin untuk melihat orang macam apa dirimu? Apakah Nona Liu akan pernah menyukaimu? Jika keluarga Liu ada di sini, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Nona Ling Er telah tiba. Lim. Salam Tuan Muda Xiao. Nona Ling Er, bagaimana Anda bisa memanggil penipu ini, Tuan Muda Xiao? Nona Linger adalah asisten pribadi milik Nona Liu Lo. Dia seharusnya tidak gagal mengenali Tuan Muda Xiao, kan? Nona Ling Er, apakah Anda mungkin salah mengira dia orang lain? Tuan muda keluarga Xiao ada di sini. Tepat sekali, tepat sekali. Nona Ling Er, dia bukan Tuan Muda Xiao. Dia hanya anjing liar. Nona Ling Er, aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau meniru Tuan Muda Xiao? Dia adalah penipu. Dan aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Nona Song, saya selalu merasa bahwa Tuan Muda ini bukan dermawan kedua keluarga kita. Saya juga berpikir begitu. Bahkan Nona Linger tidak mengenalinya. Mari kita lihat lagi. Nona Linger, saya adalah nona muda kedua dari keluarga Xiao. Saya bisa membuktikan orang ini bukan adik laki-laki saya. Ya, dia adalah putra saya. Mungkinkah saya salah? Benar, Nona Linger. Saya sebagai kepala keluarga Xiao menyatakan bahwa Shikai adalah Tuan Muda Xiao yang sejati. Bahkan keluarga Xiao sendiri telah mengakuinya. Nona Ling Er, dia benar-benar bukan Tuan Muda Xiao. Tapi jelas itu dia hari itu. Rushuang Rusu, cepat singkirkan bajingan kecil itu. Jangan biarkan dia merusak keberuntungan Shikai. Xiao Feng, jika kau terus tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Penjaga, seret dia keluar untuk saya. Aku lihat siapa yang berani. Utusan Sekte Gerbang Surgawi. Nona Anyang, ya Tuhan. Datang ke sini hari ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Jepret, jepret, jepret. Berita hari ini, bagi kami, pasti akan menduduki berita utama halaman depan. Mungkinkah ini yang legendaris? Organisasi misterius. Sekte Gerbang Langit. Kakak sulung, apa itu Sekte Gerbang Langit? Legenda mengatakan bahwa orang-orang dari sekte ini adalah praktisi seni abadi Kiman dan Jia. Kiman Dunjia. Lebih dari itu,
Mereka juga master kultivasi abadi. Jadi bahkan para dewa pun datang. Bukankah mereka di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Shao kami? Tentu saja. Keluarga Shao saya bahkan bisa membuat master seperti itu terkejut. Salam Nona Enyang. Salam Nona Enyang. Selamat datang utusan sekte Gerbang Langit. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Shao saya. Ini. Bahkan sekte gerbang surgawi telah datang untuk memberi selamat kepada kita. Tuan Muda Xiao luar biasa. Siapa bilang? Saya di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Shao kalian. Mungkinkah utusan itu tidak di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Shao kami? Hanya keluarga Shao biasa. Apa artinya mereka? Juga pantas ya? Apa-apa yang terjadi? Bukankah mereka di sini untuk keluarga Xiao? Siapa yang menyuruhmu datang? Beraninya kau? Beraninya kau berbicara kepada utusan seperti itu, bocah? Utusan yang mulia, bocah ini sangat tidak sopan kepada Anda. Kejahatannya pantas dihukum mati. Saya pikir yang pantas mati adalah kau. Utusan yang mulia mengapa? Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Apa? Ketua sekte. Ketua sekte dia. Dia sebenarnya adalah ketua sekte gerbang surgawi. Sosok itu bahkan lebih misterius dari Tuan Muda Xiao. Sosok hebat yang kepalanya tidak pernah terlihat seperti naga ilahi. Apakah aku menyuruhmu datang? Ketua sekte. Mungkinkah dia adalah ketua sekte gerbang surgawi? Sepertinya tebakan saya benar. Dia adalah sosok hebat misterius yang sesungguhnya. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku tertawakan? The film was Aku menertawakanmu. translated and narrated Tidak tahu by di mana N kau Media. menemukan. Sekelompok orang berpenampilan aneh seperti itu pasti menghabiskan banyak uangmu kan? Apa yang kau katakan? Apa yang aku katakan? Aku bilang di era apa kita sekarang? Masih memainkan trik-trik ini. Siapa yang ingin kau takuti? Sek macam apa ini? Immortal apa? Apa gunanya? Apa kau sedang syuting acara televisi? Tepat sekali. Saya katakan Xiao Feng, kau tidak mungkin bergabung dengan skema piramida kan? Saya tahu itu. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu berani? Jadi kau bergabung dengan organisasi sesat dan bahkan menjadi pemimpin skema piramida. Ibu benar. Ketua sekte macam apa ini? Utusan macam apa? Ini terdengar seperti itu hanya sekte sesat. Itu hanya skema piramida. Kau pikir kami akan takut padamu seperti ini? Keluarga Xiao saya, bagaimana mungkin kau bisa mengintimidasi kami seperti itu? Kau benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya tidak menghormati sekte gerbang langit. Meskipun kau punya 100 nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk lolos dari kematian. Jadi menurut ini mereka semua palsu. Benar wartawan media. Bukankah kalian dalam pekerjaan ini? Masih belum jelas. Hanya sekumpulan aktor. Seekor anjing kehilangan tuannya di keluarga Shao saya selama 5 tahun. Kau pikir orang seperti itu bisa menjadi tokoh penting? Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar berpikir itu adalah pelindung. Xiao Feng, aku memberitahumu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu. Bodoh. Apa maksudmu? Aku bilang kamu benar-benar bodoh. Sepertinya saya harus membiarkan Nona yang memutuskan. Aku melindungimu, memastikan kedamaian keluarga Xiao selama beberapa generasi. Tapi kamu terlalu mengecewakanku. Xiao Feng, hentikan sandiwara itu. Mengapa keluarga Shao saya membutuhkan perlindunganmu? Sebaliknya kami membesarkanmu selama 5 tahun penuh. Apakah begini caramu membalas kami? Aku bilang Xiao Feng, bisakah kau berhenti? Bersikap tidak tahu malu seperti itu. Aku memberitahumu. Aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Dan kau masih ingin melangkahi batasmu. Beraninya kau tidak menghormati ketua sekte. Saya benar-benar ragu. Siapa sebenarnya orang yang saya cari? Tuan Kang Nona Song, tolong jangan biarkan penjahat ini menipumu. Tepat sekali. Dia adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Benar sekali. Jika mereka benar-benar abadi, aku akan makan meja itu.
Makanlah. Abadi ampuni aku. Abadi ampuni aku. Cepat tembak, cepat tembak. Abadi ampuni aku. Kami tidak akan berani. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semacam efek khusus? Keluarga Xiao, apalagi yang ingin kalian katakan? Jadi bagaimana kalau itu benar? Xiao Feng, kau. Hari ini adalah hari yang baik. Aliansi dengan Nona Liu. Apa kau harus merusaknya? Ya, bahkan jika kau bergabung dengan sekte gerbang langit, lalu kenapa? Itu tidak akan mengubah status rendahanmu. Ya benar. Aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Orang yang akan dinikahi Liu Qingyan adalah aku. Gubernur Jenderal Kang mencoba mencari muka padaku. Dan Nona Song, orang yang ingin dia nikahi juga aku. Bisa kamu bandingkan dengan aku? Begitukah? Kembali apa yang telah kupersembahkan. Sirah sutra emas lembut, teratai salju Tian Shan, dan mutiara bercahaya. Tarik semuanya. Gubernur Jenderal Kang, mengapa ini? Gubernur Jenderal Kang, barang-barang itu. Bukankah itu semua untukku? Kau ini apa? Kau, kenapa kau memukulnya? Atas dasar apa? Karena dia tidak menghormati ketua sekte. Mohon maafkan saya, ketua sekte. Saya salah mengira Tuan Muda Xiao adalah Anda. Hadiah kecil. Mohon terima ini, ketua sekte. Apel. Mungkinkah Gubernur Jenderal Kang benar-benar datang untuknya? Tidak. Gubernur Jenderal Kang, kau tidak bisa melakukan ini. Kakak. Tidak apa-apa. Semua jenis tiada tara datang untukmu. Ya. Dan dua wanita cantik tiada tara ingin menikahiku. Siapa bilang The aku film datang was untuknya? translated Penjaga, and ambil kembali narrated hadiah by yang M kukirim. Media. Nona Song, bukankah Anda di sini untuk melamar kakakku? Mengapa Anda melakukan ini sekarang? Melamar? Aku memang di sini untuk melamar, tapi bukan untuk saudaramu. Kenapa? Bukankah kau akan menikahi tuan muda, kakakku? Dia adalah tuan muda. Hanya seorang tuan muda, apakah dia pantas? Kau. Ketua sekte, aku, Song Lingyun, aku bersedia menawarkan 1000 mu tanah subur dan pulau-pulau di luar negeri. Dan sebuah grup bernilai ratusan miliar untuk melamarmu. Mungkinkah apa yang baru saja dia katakan? Semuanya benar. Gubernur Jenderal Kang dan Song Lingyun. Sebenarnya semua ada di sini untuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu mereka pasti sudah dibutakan oleh anak ini. Xiao Feng, bahkan jika kedua keluarga ini mengingkari janji mereka, lalu kenapa kita di sini hari ini? Untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Liu. Nona Liu dari keluarga Liu lagi menunjuk nama secara langsung untuk menikah ke dalam keluarga Xiao kita. Untuk melamar tuan muda untuk keluarga Xiao kita. Memiliki aliansi pernikahan Nona Liu sudah cukup. Kami tidak membutuhkan keluarga Song atau keluarga Kang kalian. Ya benar sekali. Keluar dari sini segera. Di pesta pertunanganku. Aku tidak akan mengizinkan sampah sepertimu ada di sini. Kau dan kalian semua. Keluar. Sepertinya beberapa orang benar-benar terlalu percaya diri. Nona Liu telah tiba. Ini Nona Liu. Benar-benar kecantikan yang tiada tara. Nona Liu. Anak ini pasti mati. Benar sekali. Nona Liu ini secara khusus menyebut Tuan Muda Xiao untuk dinikahi. Shikai, tenangkan hatimu. Nanti buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapa yang akan diusir dari tempat ini? Begitukah? Salam Tuan Muda Xiao. Nona Liu, apakah Anda di sini hari ini untuk melamar? Bolehkah aku bertanya tunanganmu? Apakah itu Tuan Muda Xiao? Sepertinya semua orang sudah tahu. Kalau begitu saya tidak akan merahasiakannya lagi. Namun semua orang mungkin tidak tahu mengapa saya ingin menikah dengannya. Dia memiliki pembawaan yang luar biasa. Tiada tanding di dunia. Dia sangat berbakat. Dia bisa memahami astronomi dan menguasai geografi. Dia mahir dalam seni medis. Dia bisa mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Dia bisa menghidupkan kembali yang sekarat dan meregenerasi daging. Tangan ajaibnya bisa memulihkan vitalitas. Dia adalah penyelamat hidup saya, Liu Qingyan. Saya tidak menyangka Tuan Muda Xiao juga seorang tabib ilahi. Kalau begitu, Tuan Muda Xiao benar-benar dermawan penyelamat hidup Nona Liu. Shikai, kau menyelamatkan Nona Liu. Ya. Aku benar-benar lupa tentang itu. Jadi begitu. Ternyata Nona Liu bermaksud untuk menikah untuk membalas budi. Pria seperti itu adalah orang yang saya, Liu Qingyan, bersedia untuk mempercayakan hidup saya kepadanya. Dia adalah Tuan Muda Xiao.
Memang itu Tuan Muda Xiao. Beberapa orang seharusnya menyerah. Bisa menikahi Nona Liu juga merupakan kehormatanku. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Nona Liu, Anda pasti salah. Aku tunanganmu. Xiao Shikai, tuan muda keluarga Xiao. Beraninya kau? Kau berani menyamar sebagai tuan muda Xiao? Berhenti, Nona Liu. Apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Dia berani menyamar sebagai tunangan saya. Dia pantas mati. Ada apa ini? Oh tidak, Aku punya firasat buruk. Nona Liu, dia tidak berpura-pura. Xiao Kai, dia adalah tuan muda keluarga Xiaoku. Benar, Nona Liu. Saya bisa membuktikannya. Dia adalah adik kandung Xiao Rushuang. Apa yang kau katakan? Nona Liu, saya adalah kepala keluarga Xiao. Mungkinkah saya tidak tahu siapa tuan muda Xiao? Jadi saya salah. Nona Liu, kau pasti salah mengira si tidak berguna ini sebagai tuan muda. Dia sama sekali bukan tuan muda. Xiao Feng, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Jika kau seorang pria, maka akui identitas aslimu. Aku memang bukan tuan muda. Lihat. Nona Liu, dia sendiri yang mengakuinya. Kau dengar itu kan? The film was Aku tuan muda yang translated sebenarnya. and narrated by M Media. Nona Liu, tolong jangan tertipu oleh orang ini. Dia tidak lebih dari orang delusi yang mencoba melompati gerbang naga, penipu yang berpura-pura menjadi tuan muda. Orang seperti ini hanya ingin menikah demi kekuasaan. Namun Xiao Feng ingin menjadi tuan muda keluarga Xiaoku di kehidupanmu selanjutnya. Jadi saya benar-benar keliru. Ya jika bukan karena keluarga Xiao, anak itu pasti sudah mengambil keuntungan. Nona Liu, Anda tidak salah. Dia yang salah. Menyamar sebagai diriku. Diam. Nona Liu, kenapa kau memperlakukan calon suamimu seperti ini? Siapa bilang saya akan menikah dengannya? Nona Liu, bukankah Anda mengatakan Anda ingin membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Xiao saya dan menikahi tuan muda Xiao? Itu benar. Tapi seperti yang baru saja saya katakan, saya keliru. Tidak ada kesalahan. Shikai. Dia adalah tuan muda. Karena orang yang akan saya nikahi sama sekali bukan tuan muda. Orang yang akan saya nikahi adalah dia. Apa? Ada apa di sini? Sialan, semua kamera rusak. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi berita yang meledak. Mungkinkah orang yang akan dinikahi Liu Qingyan benar-benar dia? Ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Belumkah Anda mengerti? Dari awal sampai akhir, sama sekali tidak ada siapapun yang datang untuk tuan mudamu yang tidak berguna itu. Baiklah Xiao Feng, kau dibalik semua ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu, Berhenti. Xiao Feng, beraninya kau? Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menyukai keluarga Xiao kalian? Apakah kamu benar-benar berpikir tanpa aku keluarga Xiao kalian akan berada di posisi sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir tanpa aku kamu Xiao Rushuang bisa bertahan? Tuan muda ini semua salah saya. Saya keliru mengambil identitas Anda untuk identitas tuan muda keluarga Xiao. Nona Liu, kau tidak salah. Orang-orang ini yang salah. Usir ketua sekte dari keluarga. Apa? apa? Beraninya keluarga Xiao kalian. Kau hanya menggali kuburanmu sendiri. Menggali kuburanmu sendiri. Nona Liu, Anda yang menggali kuburan Anda sendiri. Anda akan menyesalinya. Menyesali apa? Menikah dengannya. Kau hanya akan menunggu. Menjaga kehormatan seumur hidup. Apa maksudmu? Sepertinya kalian semua belum tahu. Baiklah, kalau begitu hari ini, biar aku beritahu kalian. Dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia adalah orang yang sekarat. Apa? Katakan itu lagi. Beraninya kau mengutuk ketua sekte. Apakah kita bahkan perlu mengutuknya? Leukemia stadium akhir. Dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Shikai, bagaimana jika tidak ada keluarga Liu? Keluarga Xiao kita juga hanya salah satu dari 8 keluarga bangsawan besar. Dan bahkan jika dia menikahi Liu Qingyan, pada akhirnya dia tidak bisa lari dari kematian. Tepat sekali, seorang pria sekarat. Apa yang bisa dia capai? Shikai, mari kita tunggu dan lihat saja hari pernikahan mereka. Akan menjadi pemakaman mereka.
Benar sekali. Aku tidak akan repot-repot bersaing dengan orang mati. Benar kan? Bagaimana jika Song Lingyun menikahimu? Bagaimana jika Liu Qingyan menikahimu? Apakah kau punya keberuntungan untuk menikmatinya? Xiao Feng, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk memenangkan hati Nona Liu. Tapi jangan berpikir Anda sudah menang begitu saja. Orang yang mengatur langit melihat. Pembalasan Anda akan datang. Aku akan mengembalikan kata-kata yang sama kepadamu. Xiao Rushua, aku memperingatkanmu. Jangan datang memohon padaku. Memohon padamu. Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Saya Xiao Rushuang bersumpah di sini dan sekarang. Jika saya pernah memohon padamu, saya akan mencukur kepala saya dan menjadi biarawati. Keluarga Xiao, ayo pergi. Kalau begitu aku akan menunggumu mencukur rambutmu dan menjadi biarawati. Tuan muda, The film was ini semua translated karena and penglihatan saya yang narrated buruk, by M. sehingga saya salah mengira Tuan muda Xiao adalah Anda. Kalau begitu King Yan hanya bisa menawarkan diri dalam pernikahan. Jasa penyelamatan nyawa dari Tuan muda. Liu Qingyan, kau sudah keterlaluan. Tuan muda belum mengatakan dia akan menikahimu. Song Lingyun, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pesta pertunangan saya. Apakah saya mengundangmu? Nona Liu. Apa yang dikatakan keluarga Xiao itu benar. Dia adalah orang yang sekarat. Anda sama sekali tidak boleh merusak masa depan Anda sendiri. Bagaimana kalau? Tepat sekali. Xiao Feng. Jika aku jadi kau, aku akan mencari tempat terpencil. Menggali lubang dan berbaring saja di dalamnya. Kau, berhentilah keluar untuk menyakiti orang. Lagi pula dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Biarkan saja dia melompat-lompat sedikit lagi. Beraninya kau, beraninya kau. Beraninya kau. Kalian keluarga Wang, penjaga, cabut status keluarga bangsawan darinya. Aku, sayap keluarga Xiao benar-benar sudah mengeras. Sepertinya triliunan utang yang harus dibayar kepada keluarga Kanku harus dilunasi. Kini ya benar begitu. Ling Er, beritahu mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, bisnis keluarga Liu saya akan memutuskan semua hubungan kerjasama dengan keluarga Qin. Ya, Gubernur Jenderal Kan, Anda tidak bisa melakukan ini. Keluarga Xiaoku selalu setia sepenuh hati kepada Anda. Begitukah? Kalau begitu triliunan ini, aku ingin kau memuntahkan pokok dan bunganya, dan kembalikan padaku. Sudah berakhir. Keluarga Xiaoku tamat. Nona Liu, jika Anda melakukan ini, keluarga Liu juga akan membayar mahal. beraninya kau tidak menghormati tuan muda. Apa kerugian kecil ini? Bahkan jika itu berarti kehancuran total keluarga Qinmu, saya tidak akan ragu. Xiao Feng tidak. Tuan muda Xiao, sebelumnya kami gagal mengenali keagungan Anda. Saya berharap Anda Tuan tidak menaruh dendam pada orang hina ini. Tolong biarkan kami pergi begitu saja seperti kentut. Saya mohon. Baiklah, Benarkah Tuan muda Xiao? tapi pertama kau harus menggali lubang, dan kemudian berbaringlah di dalamnya sendiri. Xiao Feng, jangan keterlaluan. Berlebihan. Apakah aku berlebihan? Biar saya beritahu Anda. Meskipun keluarga Wangku bukan keluarga bangsawan kelas atas, itu masih keluarga terkemuka. Dan kau hanyalah orang yang sekarat. Uang yang diutang keluarga Wang kepadaku juga harus dilunasi. Ling Er, kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Lingger mengerti. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Wang di Zhongdu. Kalian semua, kalian tidak bisa melakukan ini. Ayah, Wang Pingchen, kamu benar-benar membuat kekacauan besar bukan? Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak punya anak sepertimu lagi. Sekarang inyahlah. Ketua Sekte. Sekte Gerbang Langit telah lama mengasingkan diri. Dunia hampir melupakan Sekte Gerbang Langit kita. Kami meminta Ketua Sekte untuk kembali ke tempatnya yang seharusnya dan memimpin situasi keseluruhan. Kami dengan hormat menyambut kembali Ketua Sekte ke tempatnya yang selayaknya. Ini adalah pria saya, pria Liu Qingyan. Aku akhirnya mengerti mengapa kakek tidak segan-segan untuk membuatku dan Liu Qingyan bersaing untuknya. Cukup satu kata darimu, dan aku akan membuat keluarga Xiao membayar mahal. Ini benar. Kau adalah En Yang Qingqin. Sepertinya kau belum melupakan dirimu sendiri. Identitas seorang murid Sekte Gerbang Langit. Pengkhianat ini. Pengkhianat. Semua orang yang mengatakan itu sudah mati.
Semua dibunuh olehku. Hari ini aku akan membersihkan sekte. Membalas dendam para rekan senegara yang telah meninggal. Hanya denganmu? Hanya itu? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Fan, kamu melihat itu? Ahli yang kamu andalkan, bahkan tidak mendekati. 1/10.000 dari instruktur utama. Kenapa kamu tidak cepat menebusnya dengan kematian? Apa kamu benar-benar ingin membunuhku dan kakakku? Instruktur utama. Aku bersedia menawarkan segalanya dari keluarga Liu. Termasuk seluruh diriku, Liu Qingyan. Aku harap kamu bisa melepaskan kakak Xiao Feng. Dan aku. Apapun itu, hadapi aku. Xiao Fan, bukankah kau cukup tangguh tadi? Sekarang, mengapa kau bersembunyi di balik seorang wanita? Lin Tianxiang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa kau masih bisa mengenaliku? Kau adalah muda. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hal macam apa kau ini? Apakah kau bahkan pantas ayahku mengenalmu, instruktur utama? Dia yang menghasut semua ini. Itu dia. Dia tidak hanya memukul tuan muda toh, dia juga berkata, bahkan jika kamu datang, juga masih harus mengibaskan ekor pada dia. Semua ini dia. Kamu cepat, bunuh dia untuk melampiaskan amarahmu. Apel, bagaimana ini bisa terjadi? Ayang, lihat. Dia benar. Kau harus membunuhnya. Balaskan The film dendamku. was translated Kau bajingan. and narrated by Yang harus Media. kubunuh sekarang adalah kau. Mengapa kau memprovokasinya? Tidak. Ayah, mengapa? Ayah, Lin Tianxiang. Setelah melihat ketua sekte muda, kenapa kau tidak berlutut? Apel. Tuan muda sekte. Ketua sekte apa? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Yang Qingqin. Di mana kau menemukan anjing gila ini? Mencoba menakutiku? Ya. Aku tidak dibesarkan untuk takut. Tuan muda sekte. Sudah dibawa pergi oleh ketua sekte tua sejak lama. Dia. Bagaimana mungkin itu dia? Aku memang bukan tuan muda sekte. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin itu kau? Karena aku sekarang ketua sekte. Sekte? Ketua sekte. Lin Tianxiang. Apa kau mengakui kesalahanmu? Bagaimana mungkin kau adalah ketua sekte? Lin Tianxiang, 5 tahun lalu, saat ketua sekte lama pergi, Anda membantai murid-murid sendiri dan mencuri gulungan sekte. Kini ketua sekte muda telah kembali dan memiliki kekuatan besar. Kau pasti mati. Posisi ketua sekte saat itu seharusnya menjadi milikku. Ketua sekte tua seharusnya menyerahkan posisi itu kepadaku. Tapi dia menyerahkannya kepada orang lain. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Sepertinya kau masih keras kepala dalam hayalanmu. Kalau begitu aku hanya bisa membersihkan sekte untuk menghibur murid yang telah meninggal. Membersihkan sekte. Hanya denganmu? Xiao Fan, jika ayahmu berdiri di hadapanku, mungkin aku akan waspada. Tapi hanya denganmu? Kau seorang pemula. Prajurit, siap laksanakan. Sekarang aku memimpin banyak individu luar biasa. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Ketua sekte, hati-hati. Ini adalah formasi 10 mutlak. Ayah, seharusnya kau membunuhnya. Lalu semua hartanya. Rebut semuanya. Mati. Tidak. Begitukah? Bagaimana itu mungkin? Dengan satu gerakan, dia memusnahkan 6 jenderal besar. Apa kau ini manusia? Lin Tianxiang, aku akan memberimu satu kesempatan. Pergi sekarang dan persembahkan kurban untuk murid-murid yang kau bunuh itu. Lalu lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Aku masih bisa memberimu jalan keluar. Jika tidak,
Kau ingin aku melumpuhkan ilmu bela diriku sendiri. Jangan mimpi. Sekarang aku telah berlatih ilmu pedang ayahmu. Seni Agung Iblis Darat. Itu tidak bisa melukaiku. Instruktur utama. Aku salah satu dari kita. Instruktur, ampuni nyawaku. Lin Tianzhong, kau bahkan tidak menyisakan orang-orangmu sendiri. Sialan. Kamu benar-benar tercela. The film was translated Mati. and narrated Ketua by sekte, M. hati-hati. Ini adalah seni agung iblis darah. Setelah terinfeksi, itu akan berakibat fatal. Terlambat. Mati. Aku ingin tahu, apakah ayahku pernah memberitahumu sesuatu? Yang berbuat banyak ketidakadilan akan binasa oleh tangannya sendiri. Orang tua. Dia benar-benar menyimpan trik tersembunyi. Aku sudah memberimu kesempatan. Tuan muda, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan melumpuhkan ilmu bela diriku sendiri. Aku akan pergi ke makam mereka untuk bertobat. Ayah, kau benar-benar membunuh ayahku. Tuan muda Xiao, kau membunuh ayahku? Kau tidak bisa membunuhku sekarang kan? Nona Xiao, tolong cepat bujuk dia. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu semua uangku. Aku akan memberimu semua uangku, baik. Aku mohon padamu. Xiao Feng, jeti keluarga Xiao kita, semua yang kita miliki sekarang. Itu semua karena kau. Apa? Ketua sekte, Nona ketiga terkena racun asmara. Apa? Pertama, bawa dia kembali ke rumahku. Ditemukan. Xiao Rusu benar-benar bergerak. Xiao Rusu baru saja mengirim pesan. Menginginkan adik laki-lakinya menjadi pemeran utama pria sutradara Li. Dan debut dengan berakting bersamamu. Berakting bersamaku. Dia tidak pantas. Tuanmu, apakah kau perlu aku langsung memasukkannya ke daftar hitam? Tidak. Bukan hanya aku tidak akan memasukkannya ke daftar hitam. Aku bahkan akan memberinya kesempatan. Sampaikan pesan kepada Xiao Rusu. Suruh Xiao Shikai datang ke kru film untuk audisi. Kenapa? Bukankah kau membantunya? Ini adalah masalah pribadi tabib ilahi. Jika aku bertindak sendiri, itu akan melampaui batas kemampuanku. Jeti kau. Olah karena itu, aku ingin tabib ilahi menghukumnya secara pribadi. Xiao Rusu percaya dirinya. Mampu memiliki statusnya saat ini, mengandalkan kemampuannya sendiri. Tentu saja, aku harus memberinya kesempatan untuk pamer. Aku mengerti. Maksudmu, pertama beri The film mereka was harapan, translated lalu and biarkan mereka narrated kecewa. by M. Tepat Media. sekali. Karena Xiao Rusu sangat sombong. Biarkan dia tahu bahwa tanpa Tuan Tabib Ilahi, dia adalah bukan apa-apa. Panas. Sangat panas. Kakak ketiga, tenanglah. Xiao Feng, apakah itu kau? Kakak ketiga. Sangat panas. Kakak ketiga, Ketua sekte. Nona ketiga telah terkena racun asmara. Jika kita memaksakan detoksifikasi padanya, aku khawatir itu akan membahayakan umurnya. Sebaiknya jika tapi dia adikku. kau bahkan tidak sedarah. Apa yang kau bicarakan? Aku ada urusan lain. Aku akan keluar dulu. Xiao Feng, Kakak ketiga, kurasa kali ini Nona ketiga akan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari lagi. kalau ada apa-apa, katakan segera. Ketua sekte, aku sudah menyelidiki dengan saksama. Ketika Paman Xia bekerja jauh dari rumah, Gao Guilan memang memiliki hubungan gelap dengan orang luar dan melahirkan seorang anak. Namun, Namun, apa? tapi anak haram ini
Meninggal prematur 20 tahun yang lalu. Apa? Kalau begitu Xiao Shikai. Adalah palsu. Dia adalah anak dari keluarga angkat anak haram itu. Tapi Gao Guilan selalu berpikir. Dia adalah putranya sendiri. Karma macam apa ini? Ketua sekte. Haruskah aku pergi membongkarnya? Tidak perlu. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Ekspresi mereka setelah mengetahui kebenaran. Melapor kepada ketua sekte. Nonamu mengirim pesan bahwa penyakit lamanya kambuh dan dia dalam kondisi kritis. Lagi. Direktur Huang. Ini adalah adik kandungku. Kemarilah, Shikai. Salam, Direktur Huang. Halo, Direktur Huan. Memang, dia pria dengan bakat dan penampilan luar biasa. Kakak Sue. Dengan koneksimu. Serahkan padaku. Kalau begitu silakan urus urusanmu. Terima kasih, Direktur Huan. Siapa orang ini? Dia benar-benar datang bersama kakak Rusue. Kudengar. Ini adalah Tuan Muda Xiao. Yang terkenal itu. Adik kandung kakak Rusu. Apel. Dia Tuan Muda Xiao. Lebih dari itu, konon kakak Rusu membawanya kali ini. Karena dia ingin dia menjadi pemeran utama pria. Kalau begitu kita tidak punya kesempatan. Xiaokei, kamu lihat itu. Selama kau bisa berakting di drama Direktur Li, berakting berlawanan dengan Murong Nian, dijamin kau akan terkenal di seluruh dunia. Kakak. Kamu benar-benar baik padaku. Apa yang kau lakukan? Figuran. Minggir. Apa kau tahu ini di mana? Audisi pemeran utama pria sutradara Li. Cepat pergi. Aku tidak di sini untuk audisi. Aku tidak peduli. Untuk apa kau di sini? Tempat ini. Kau tidak boleh di sini. Cepat pergi. Kenapa dia belum mati? Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Feng. Kau benar-benar hantu yang gigih. Kenapa kau di sini juga? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Kakak Sue. Apa kau kenal orang ini? Lebih dari sekadar. Tahu, Seharusnya kau bilang lebih awal. Kalau kau kenal kakak Sue. Kukira dia hanya figuran. Kakak. Maaf. Suaraku agak keras saat berbicara denganmu barusan. dia hanyalah anjing liar yang mencari masalah di mana-mana. Apa-apaan ini? Xiao Feng. Kenapa kamu ada di mana-mana? Tuan Muda Po mengampuni nyawamu. Kamu masih tidak tahu. Apa kamu tidak ingin menjadi semacam bintang film? Apa kau pikir hanya karena kau menempel pada Liu Qingyan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Ini adalah industri hiburan. Dengan satu kata dariku saja, aku bisa membuatmu menghadapi konsekuensi serius. Ingin jadi bintang di kehidupanmu selanjutnya. Kau sudah menyinggung kakak Sue. Dan kau masih ingin sukses di industri hiburan. Pergi sana. The film was translated and Xiao narrated Feng. by M Media. Jika kamu ingin berakting, itu tidak mustahil. Selama kau berlutut di hadapanku sekarang dan berteriak 3 kali, aku anjing Tuan Muda Xiao. Kesempatan ini bisa kuberikan padamu. Atau mungkin aku bisa membiarkanmu jadi anjing. Itu saran yang bagus. Bahkan bisa dianggap Tepe Castin. Xiao Feng. Sekarang, apa kau sangat marah? Apa kau benar-benar ingin memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Ayo, tepat di sini. Ayo, ayo, ayo. Dia menyuruhku memukulnya. Kalian semua mendengarnya. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu tidak masuk akal. Kakak, dia memukulku. Orang ini luar biasa. Sekarang dia benar-benar tidak bisa masuk industri hiburan. Kau berani memukul orang. Kau tamat. Dia menyuruhku memukulnya. Apa kalian tidak dengar? Ada apa? Sutradara Huang, kau datang tepat pada waktunya. Anak ini datang membuat masalah. Dan bahkan memukul Tuan Muda Xiao. Apel. Membuat masalah. Nah, kau bahkan tidak repot-repot bertanya-tanya. Kru film siapa ini? Tepat sekali. Berani membuat masalah di sini. Apa kau bosan hidup? Dia sendiri yang mencari masalah. Anda direktur di sini, kan? Suruh Murong Nian keluar menemuiku. Siapa? Siapa yang kau bilang? Xiao Feng, kurasa kau sudah gila. Kau tidak mencoba mengatakan
bahwa tuanmu memanggilmu ke sini, kan? Benar sekali. Sebaiknya kau katakan saja bahwa tuanmu mengundangmu untuk memerankan pemeran utama pria. Selama aku mau. Itu belum tentu mustahil. Apa katamu? Selama kau mau, itu akan terjadi. Lelucon yang sangat besar. Apa kau tahu siapa tuanmu? Berhentilah membuang-buang kata padanya. Kakak. Menurutku dia sengaja datang ke sini untuk membuat masalah, untuk mengacaukan lokasi syuting. Tidak ada yang pernah berani mengacaukan lokasi syutingku. Sutradara Huang berasal dari latar belakang seni bela diri. Anak ini mati. Direktur Huang. Lumpuhkan dia. Nonamu. Berkat Anda, film ini bisa mendapatkan investasi sebesar itu. Direktur, Anda terlalu baik. Namun, saya punya permintaan. Permintaan apa? Tolong beritahu saya. Saya ingin dia memerankan pemeran utama pria. Pukul dia sampai mati. Pukul dia. Nah, dia punya beberapa jurus. Tapi, saya bisa membuat kesalahan tak terhitung. Tapi Anda hanya punya satu kesempatan. Hanya itu saja. Nah, Anda hanya tahu bagaimana menjadi pengecut, bukan? Apakah Anda berani menghadapi saya secara langsung? Kau mau melawanku. Kau tidak pantas. Apa yang Anda katakan? Saya, sabuk hitam terhormat, juara Sanda 8 dan saya tidak layak. Biar saya beritahu Anda. Jika Anda bisa mengalahkan saya hari ini, peran utama pria adalah milik Anda. Direktur Huang. Ini tidak bisa. Tepat sekali. Kau yang bilang ini. Jangan khawatir. Anak ini punya kulit halus dan daging empuk. Saya akan membunuhnya dengan satu pukulan. Apel. Dia benar-benar, dengan satu pukulan, menjatuhkan asisten sutradara. Bagaimana ini mungkin? Kuat di luar tapi lemah di dalam. Tidak bisa menahan satu pukulan pun. Direktur Huang. Anda baik-baik saja. Tidak berguna. Tapi kau baru saja bilang, kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, kau akan membiarkanku jadi pemeran utama pria. Tidak. Kau bermimpi, Xiao Feng. Kenapa kau tidak bercermin? Lihat apakah kau pantas. Kau mengganggu kru film. Dan secara terang-terangan menghina tuanmu. Kurasa kau mencari mati. Penjaga. Penjaga. Hajar dia sampai mati untukku. Pukuli dia sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa Anda tidak segera pergi? Ya Tuhan. Ini dari kelompok keluarga Li. 4 seniman bela diri Agun. Mereka benar-benar dikalahkan. Ini bagaimana ini mungkin? Dia orang yang sekarat. Bagaimana dia bisa punya kekuatan seperti itu? Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya merusak rencana baikku lagi. Kakak, cepat usir dia dari sini. Jurus yang mengesankan. Orang yang disukai tuanmu? Memang luar biasa. Anda adalah orang yang selama ini saya cari. Direktur. Orang ini. Dia tidak hanya mengacaukan lokasi syuting, dia juga melukai saya. Lihat, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Direktur Li, Anda tidak salah kan? Ini adalah orang yang dipilih langsung oleh tuanmu. Sedangkan dia tidak hanya mengganggu kru. Dia juga secara terang-terangan menghina tuanmu. Mungkinkah saya benar-benar membuat kesalahan? Tuanmu hanya mengatakan, orang itu akan datang hari ini. Direktur Li, Anda pasti salah. Adikku adalah orang yang secara pribadi ditunjuk oleh tuanmu. Benar Direktur Li. Hubungan antara kakak Sue dan tuanmu. Kamu bukan tidak tahu kan? Itu benar. Namun saudara ini memiliki keterampilan yang bagus. Dan sebenarnya lebih cocok. Direktur Li, Anda benar-benar perlu memikirkannya baik-baik. Adikku adalah tuan muda dari keluarga Xiao. Adik kandungku sendiri Xiao Rusu. Dan terlebih lagi dia adalah orang yang dipilih langsung oleh tuanmu. Sedangkan dia hanyalah anjing yang menggigit itu saja. Direktur Li, ada banyak orang yang bisa bertarung.
Terlebih lagi di belakang Tuan Muda Xiao, ada Xiao Rusui dan Murong Nian, dua pendukung utama. Mereka adalah jaminan kesuksesan box office. Anda harus pergi, Xiao Fan. Lihat itu. Meskipun Anda petarung hebat, apa gunanya? Di industri hiburan ini semua tentang latar belakang dan koneksi. Xiao Rusui, kau juga tahu bahwa di industri hiburan, ini tentang latar belakang dan koneksi. Jika bukan karena aku, apakah kau akan memiliki apa yang kau miliki hari ini? Kau, apa katamu? Apa kau benar-benar berpikir kau memiliki apa yang kau miliki hari ini? Semuanya sendiri. Jika bukan karena aku, bisakah kau masuk akademi film? Jika bukan karena aku, bisakah kau mendapatkan peran utama di drama pertamamu? Apa? Apa kau mencoba mengatakan itu semua karena aku? Tepat sekali. Kakak. Dia hanya seperti anjing terpojok yang melompati tembok. Seseorang yang terlibat dalam skema piramida, bahkan telah mencuci otaknya sendiri. Xiao Rusui, kau sangat mengecewakanku. Apa kau punya hak untuk mengatakan itu? Nah, saya menasihati Anda satu hal. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini lagi. Pulanglah. Iya sekarang. Jangan mempermalukan diri sendiri. Untuk apa repot-repot? Jika Anda menyinggung kakak Sue, Anda bisa melupakan kesuksesan di industri ini. Baiklah, karena kau ingin bersaing dalam latar belakang dan koneksi. Kalau begitu aku akan ikut bermain denganmu. Xiao Feng, aku tidak salah dengarkan. Di industri hiburan, kau ingin bersaing denganku dalam koneksi. Murong Nian, aku beri kau 1 menit. Jika kau tidak keluar saat itu, kau akan menanggung akibatnya. Xiao Feng, kau tidak kebetulan mengalami halusinasi kan? Apa tuanmu benar-benar ada di sini? Xiao Fan. Berhentilah berpura-pura. Apa kau serius? Siapa yang tidak bisa mengatakan itu? Aku juga bisa mengatakan. Aku bisa memanggil Chu Runfei ke sini. Chu Runfei. Anda akan menanggung konsekuensinya. Saya sangat takut. Xiao Feng, sejak kau diusir dari keluarga, kau benar-benar membuatku terkejut. Kau tidak benar-benar berpikir seluruh dunia berputar di sekitarmu kan? Direktur Lee. Jangan buang kata-kata untuk orang seperti ini. Suruh saja dia pergi cepat. Dalam 1 menit. Jika tuanmu datang, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing untukmu. Jika tuanmu datang, saya akan memoles sepatu Anda. Jika tuanmu bisa datang, aku Xiao The Rusu film was akan berlutut di translated hadapanmu. and narrated by M Media. Baiklah. Kalian semua bilang ini sendiri. Jika tuanmu tidak datang, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Jika tuanmu tidak muncul, saya ingin Anda telanjang. Sambil berteriak saya sampah. Jika dia tidak datang, aku ingin kau dengan kepalamu dan bersujud 100 kali di sini. Ini terlalu kejam bukan? Ini mencoba menyiksanya sampai mati. Apa kau berani? Apa yang perlu ditakutkan? Baiklah. Semua orang dengar itu kan? Direktur Lee, mohon menjadi saksi. Anakku untuk apa repot-repot? Direktur Lee, lakukan saja seperti yang mereka katakan. Anda harus adil. Berintegritas. Ini akan menghabisimu. Dalam 10 detik, aku akan membuatmu menyadari apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Saya bahkan tidak berani menonton. Nah, biar saya pikirkan. Pertama, haruskah saya mematahkan kaki kiri Anda? Atau kaki kanan Anda? Xiao Feng, kau sendiri yang mencari masalah ini. Xiao Rusu, kau benar-benar telah membuatku membuka mataku. Tuanmu benar-benar datang. Ini tidak mungkin. Tuanmu benar-benar datang. Tuanmu ada di sini sepanjang waktu. Tuanmu, kapan Anda tiba? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika saya memberitahu Anda, apakah saya masih bisa melihat pertunjukan bagus ini? Murong Nian menyapa Tuan Xiao. Tuanmu benar-benar berlutut di hadapannya.
Dia itu berstatus apa? Saya tamat. Kali ini saya benar-benar tamat. Apa kau sudah cukup melihat pertunjukan ini? Mohon hukum saya Tuan. Saya hanya ingin melihat dengan jelas warna asli Xiaorusu. Jadi, apa kau sudah melihat dengan jelas sekarang? Sangat jelas. Tuanmu. Mungkinkah orang yang Anda sebutkan benar-benar dia? Tepat sekali. Orang ini adalah penyelamat. Tuan Xiao dari Murang Nian. Apa? Penyelamat? Tidak mungkin. Anda pasti salah. Xiaorusu, Anda benar-benar buta. Aku hormat padamu sebagai kakak dari Tuan Xiao, memberi Anda sumber da'a, dan mempromosikan Anda menjadi superstar. Namun Anda tidak tahu berterima kasih. Air susu dibalas air tuba. Apakah Anda tahu? Semua yang Anda miliki sekarang diberikan kepada Anda olehnya. Tidak. Xiaorusu, kau juga tahu bahwa di industri hiburan, ini semua tentang latar belakang dan koneksi. Jika bukan karena aku, apakah kau akan berada di posisimu hari ini? Apa yang Anda katakan? Apa kau benar-benar berpikir kau berada di posisimu hari ini sepenuhnya karena dirimu sendiri? Jika bukan karena aku, bisakah kau masuk akademi film? Jika bukan karena aku, bisakah drama pertamamu menjadikanmu pemeran utama? Bagaimana? Apakah Anda mencoba mengatakan itu semua karena Anda? Tepat sekali. Mungkinkah semua yang dia katakan tadi itu benar? Mencoba lari. Tutup pintunya. Tuanmu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Anda apa? Dia mengklaim sebagai pewaris keluarga Xiao. Jadi begitu? Benar sekali. Inilah pewaris sejati keluarga Xiao. Adik kandungku sendiri tidak diragukan lagi. Orang ini berfantasi setiap hari bahwa dia adalah pewaris. Tapi dia hanyalah anjing yang diusir oleh keluarga Xiaoku. Beraninya kau? Tepat sekali. Dia memang sangat berani. Sangat kurang ajar. Yuling, apa yang kau katakan? Apa kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Aku tahu. Anjing liar. Kau anjing liar. Yuling, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Kakak. Belumkah kau menyadarinya? Nona Tang. Sudah dicuci otaknya olehnya. Xiaofeng, kau benar-benar pantas mati. Sampai kapan kau akan terus menyakiti kami? Mencelakaimu. Kau sama sekali tidak butuh aku untuk mencelakaimu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati sejak lama. Xiaofeng, ada satu hal tentangmu yang benar-benar membuatku terkesan. Itu adalah penipuan dirimu sendiri. Kau selalu hidup di duniamu sendiri. Selalu hidup di duniamu sendiri. Tidak mau bangun. Adalah kau Xiaorusuang. Nona Tang. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menjadi tuan muda keluarga Xiao. Apa kau mengerti? Yuling, apa kau dengar itu? Kau harus mempercayaiku. Aku mengerti sekarang. Ternyata, aku salah. Apa? 3 tahun lalu. Aku kira kau adalah saudari ketua sekte. Itulah mengapa aku berteman denganmu. Sekarang aku sadar aku salah. Kamu, Xiaorushuang, kamu tidak pantas. Yuling, apa kau salah? Aku sudah memikirkannya sekarang. Xiaorushuang, kau pikir selama ini, mengapa semua keluarga dan bangsawan yang berkuasa membantumu, mengangkatmu menjadi keluarga terkemuka? Kamu tidak akan berpikir bahwa itu berdasarkan kemampuanmu sendiri kan? Bukan begitu? Tentu saja tidak. Posisi yang kamu pegang hari ini adalah karena semua yang dia berikan kepadamu. The Nona film Tang, was kau pasti salah paham. translated and narrated by Apa yang mungkin bisa Amelia. dia bawa? Atas dasar apa? Hanya dengan mulutnya. Xiaorushuang, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nona Tang, kau benar-benar tidak boleh tertipu oleh kata-kata manisnya. Apa kamu tahu kamu menipu dirimu sendiri? Membawa hal seperti itu ke sini dan mengharapkanku menikah dengannya. Kenapa kamu tidak menyuruhnya buang air kecil dan bercermin? Lihatlah dia itu apa. Dia pantas menikahiku. Xiaofeng, kau benar-benar luar biasa. Apa kau mencoba untuk menghancurkan keluarga Xiao kita? Yang menghancurkan keluarga Xiao adalah kau. Kau, Kakak. Kondisinya tidak bisa lagi ditekan. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Dia sudah sakit parah. Jika dia tidak segera minum obat, dia pasti akan mati. Jangan sentuh kakakku. Lepaskan. Ku bilang lepaskan. Aku peringatkan kau. Jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku tidak akan pernah selesai denganmu, kakak. Ayo pulang. Ayo pergi. Tuan muda,
Kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Memberitahu mereka semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Xiao. Kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Apa sebenarnya yang terjadi? Ibu, kakak sulung benar-benar marah oleh Xiao Fan. Aku sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah menemukan meridian yang begitu kacau. Dengan gejala seperti itu, dia tidak akan hidup sekarang. Tidak berguna. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, atau berapa biayanya. Kamu harus menyembuhkan putriku. Nyonya, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tenang. Ramuan penenang. Benar, Bibi Liu. Cepat. Rebus ramuan penenang. Nyonya. Ramuan penenang selalu dibuat oleh Tuan Muda Xiao Feng. Kalau begitu panggil dia kembali untukku. Baiklah. Kau tidak diizinkan pergi. Ru Shuang, lihat situasinya sekarang. Biarkan saja dia datang dan merebuskan semangkuk untukmu. Paling buruk, aku akan memberinya uang. Bantu aku berdiri. Baiklah. Baiklah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memohon padanya. Shikai, bawa aku ke Pingshan untuk mencari dokter yang... Baiklah. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Klinik pengobatan tradisional Pingshan. Dokter Yang. Dokter Yang. Dokter Yang, cepat selamatkan kakakku. Dokter Yang, tolong selamatkan putriku. Ikut aku. Ini adalah kasus langka gangguan meridian. Berapa usiamu tahun ini? 28. Tidak. Mustahil. Kau tidak mungkin bisa bertahan hidup. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum pernah melihat siapapun dengan kondisi seperti itu hidup melewati usia 25 tahun. Kau bicara omong kosong. Bukankah kakakku baik-baik saja? Dokter, apakah kondisiku sangat serius? Lebih dari sekadar serius. Fakta bahwa tahu hidup hanyalah sebuah keajaiban. Setiap kali penyakitnya kambuh, meridian seluruh tubuhmu kacau balau. Rasa sakit yang tak tertahankan, dan kau kejang-kejang gelisah. Apa yang kamu katakan? Anda mengatakan ini. Dokter dewa macam apa kamu? Penyakit semacam ini, kecuali dari Lu Jinxian yang turun. Kalau tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu bisa menyembuhkannya 5 tahun yang lalu, dan sekarang tidak bisa. Bukankah hanya uang? Perlu berapa uang saya akan memberikannya kepada Anda? Cepat beri kami resep. Aku sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Jika ini demikian, aku pasti sudah sangat kaya sejak lama. Ibu, jangan gelisah dulu. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menerimamu. Silakan pergi. Dokter, saya minta maaf atas pelanggaran saya. Saya hanya putus asa ingin menyelamatkan putri saya. Saya mohon padamu, resepkan tonik penenang. Dokter Yang, dulu bukankah Anda meresepkan obat untuk saya? Ya, Anda hanya perlu meresepkan 1 dosis lagi tonik penenang untuk saya. Dan bukankah itu akan baik-baik saja? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat kondisi seperti itu. The film was Kapan aku pernah translated meresepkan obat and untukmu? narrated by M. Tidakkah Neo. Anda ingat? Dulu bukankah Anda meresepkan tonik penenang untuk saya? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat siapapun dengan kondisi seperti itu. Bagaimana mungkin aku meresepkan obat untukmu? 5 tahun lalu. Kakak, ini adalah sup obat yang secara khusus kudapatkan dari dokter yang dari Pingshan. Yang ku mohon-mohon. Cepat minum. Kau akan segera sembuh. Apakah dia berbohong padaku? kakak sulung tidak punya banyak waktu lagi. Kakak kedua tidak sadarkan diri. Keberadaan kakak ketiga tidak diketahui. Sepertinya, kepala keluarga Xiao akan menjadi milikku. Dokter, kondisi saya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Aku tidak berdaya dengan penyakit ini. Tapi ada satu orang yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Siapa? Dokter Yang, mengapa Anda membawa kami ke tempat seperti ini? Tempat ini terlihat agak familiar. Tempat ini bobrok. Tapi Pilahi di era ini bisa tinggal di sini. Apakah kau bisa diselamatkan? Tergantung pada apakah Tabib Pilahi bersedia bertindak. Ketua sekte. Nona ketiga sudah bangun. Dia berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Katakan padanya aku tidak ada di sini. Hentikan. Kakak ketiga,
Berapa lama kamu berniat terus menipuku? Kakak ketiga. Selama bertahun-tahun ini, orang yang selalu membantu keluarga Xiao kita adalah kamu, bukankah begitu? Ya, Orang yang menjadikan kakak sulung kepala keluarga Xiao adalah kamu, bukankah begitu? ya, Orang yang menjadikan kakak kedua seorang diva musik juga kamu, bukankah begitu? ya, Orang yang menjadikanku seorang pengusaha wanita kaya di wilayah ini adalah kamu, bukankah begitu? ya. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Apa itu penting? Kamu bajingan. Kamu ingin aku merasa bersalah seumur hidup dan bersedih seumur hidup begitu? Ketua sekte, dokter yang memimpin anggota keluarga Xiao untuk meminta audiensi di luar. Mereka tetap menemukan jalan ke sini. Kakak sulung, mengapa mereka ada di sini? Bagus mereka datang. Aku ingin mereka tahu warna asli Xiao Shikai. Dia sama sekali tidak pantas menjadi anggota keluarga Xiao kita. Dan dia tentu saja tidak pantas menjadi adikku Xiao Ruyu. Tunggu, bukankah kau selalu ingin tahu kenapa aku tidak memberitahumu? Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas sekarang. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Gadis rendahan ini Seiru Shuang memohon audiensi dengan tabib ilahi. Kalian semua tunggu di sini dulu. Aku akan pergi meminta tabib ilahi untuk mengobatimu. Terima kasih dokter Yang. Mengapa Anda di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah Anda juga di sini untuk menemui tabib ilahi? Aku tahu itu. Xiao Feng pasti sekarat. Kau datang untuk meminta tabib ilahi untuk pemulihan ajaib bukan? Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide itu. Tidak ada harapan. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kamu bajingan. Kenapa kamu belum mati? Bahkan jika kau mati aku tidak akan. Kau. Xiao Feng, saya tidak ingin berdebat dengan Anda hari ini. Cepat keluar dari sini. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Aku pergi. Ini rumahku. Kalianlah yang seharusnya pergi. Ini adalah rumahmu. Mungkinkah ini benar-benar kediaman Xiao? Benar. Kau datang ke rumahku. Apa kau mencoba mengusirku lagi? Dokter Yang, mengapa Anda membawa kami ke kediaman Xiao? Tepat sekali. Apakah dia membuat kesalahan? Xiao Feng, apa menurutmu kami ingin berada di sini? Aku tahu itu. Pasti dia. Dia menderita leukemia. Dia orang yang sekarat. Jadi, dia datang ke sini untuk mencari tabib ilahi. Tabib ilahi ada di sini. Jadi, dokter yang membawa kami ke sini. Ya, tebakanmu benar. Xiao Feng, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada pengobatan. Orang sepertimu tidak pantas hidup. Cepat beritahu aku, di mana tabib ilahi yang terhormat itu? Jangan tunda kondisi Ru Shuang. Temukan tabib ilahi. Tabib ilahi ada tepat di depan matamu. Di mana? Jauh di langit, namun dekat di tangan. Kau tidak mencoba mengatakan bahwa dia adalah tabib ilahi kan? Jika dia tabib ilahi, aku akan bersujud 3 kali dan 9 kali membungkuk dari kediaman keluarga Xiao. Benar. Aku adalah tabib ilahi. Kau tabib ilahi. Aku juga bisa bilang aku dokter abadi. Xiao Feng, jika kau tabib ilahi, maka sembuhkan penyakitmu sendiri dulu. Xiao Feng, saya tidak ingin berdebat dengan Anda hari ini. Cepat keluar dari sini. Jangan menghina tabib ilahi. Apakah Anda ingin mati? Saya tidak ingin mati bersama Anda. Apa kau dengar itu? Inilah alasannya. Aku tidak memberitahumu. Karena tidak peduli apa yang kukatakan. Kau tidak akan percaya. Kau bicara pada siapa? Cepat pergi. Jangan buang waktu kami. Ayo pergi kakak. Kau yang seharusnya pergi. Ruyu, kenapa kau di sini? Ruyu, kemana saja kau 2 hari ini? Tidak ada kabar darimu sama sekali. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia bersama Tuan Muda Po? Kakak ketiga, apa yang baru saja Anda katakan? Ibu? Kakak sulung, berdiri di sisimu. Orang ini tidak bisa dimaafkan. Dia tidak pantas menjadi salah satu anggota keluarga Xiao kita, pun tidak pantas menjadi saudaraku Xiao Ruyu. Ibu tahu, hal kecil ini, dia sama sekali tidak pantas. Kakak ketiga. Aku mengkhawatirkanmu beberapa hari ini. Khawatir kau tidak bisa makan atau tidur. Kakak ketiga kau. Jauhi saya. Kakak ketiga, apa yang Anda lakukan? Apa yang kulakukan? Apa kau tahu perbuatan baik apa yang sudah dia lakukan? Kakak sulung. Ibu. Jangan salahkan kakak ketiga. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Ini semua salahku.
Aku gagal melindungi kakak ketiga. Shikai, apa sebenarnya yang terjadi? Ini semua dia. Ini semua orang jahat ini. Dia memanfaatkan kelalaianku. Dia membius kakak ketiga. Dia menodai kakak ketiga. Apa? Xiao Shikai, diamlah. Kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau. Beraninya kau menindas putriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu, Kau berani memukulku. Ketua sekte. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa. Apa kau tidak ingin tahu kebenarannya? Baiklah, aku akan memberitahumu. Saudara kandungmu yang disebut-sebut ini hampir menjual adikmu. Apa? kau bicara omong kosong. Kakak sulung aku tidak. Diam. Kakak ketiga. Apakah yang dia katakan itu benar? Benar kakak sulung. Kita hanya mengundang serigala ke dalam rumah kita. Dia sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Xiao kita. Jika bukan karena Xiao Feng, aku mungkin sudah mengalami kemalangan. Kakak sulung, kakak ketiga sekarang, telah dicuci otaknya olehnya. Aku sendiri yang melihatnya. Tidak tahu Xiao Feng, kasih dia minum obat apa sih sampai terbuai begitu. Sekarang kakak ketiga, bagaimanapun juga tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Xiao Shikai, kamu mendekati kematian. Ruyu, tenanglah. Beritahu kakak sulung, Xiao Feng, apakah dia menyentuh tubuhmu? Kakak aku. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan percaya pada orang luar dan tidak percaya padaku saudaramu sendiri? Xiao Ruyu, Anda sangat mengecewakan saya. Kakak jangan percaya padanya. Xiao Feng. Bajingan terkutuk. Saya berselisih dengan Anda. Ruyu. Jika kau tetap begitu delusi, jangan salahkan ibu kalau kejam. Aku akan mengusirmu dari keluarga. Ibu, apa katamu? Bantu aku berdiri. Nona Xiao, kau masih belum bisa bergerak sekarang. Sudah kubilang bantu aku berdiri. Aku akan membereskan urusan dengannya. Kakak sulung, di mana kakak sulungku? Aku ingin kakak sulung. Adik ketiga. Ibu tahu betapa bencinya Xiao Feng itu. Bagaimana bisa kau masih begitu keras kepala? Ini kau. Apa kau di sini untuk mengejakku? Murang Nian. Meskipun kau ingin memasukkanku ke daftar hitam di seluruh internet, aku tetap tidak akan berkompromi dengannya. Betapa menyedihkan Xiao Rusu. Keluarga Xiao kalian. Benar-benar menyedihkan. Apa katamu? Kalian adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tes paternitas. Informasi ini ditemukan olehku. Kalian sebaiknya menjaga diri. Tidak. Ibu, apa katamu? Lihat, bahkan jika kebenaran ada di depan mata mereka, orang-orang akan selalu hanya mempercayai apa yang ingin mereka percaya. Xiao Feng, diam. Jangan mencuci otak kakak ketiga saya lagi. Kakak sulung, kau benar-benar harus menjaga kesehatanmu. Jangan sampai kau sakit karena marah. Ketika ayah masih hidup, dia berkata bahwa seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Seseorang harus tahu cara membalas kebaikan. Dia sangat berterima kasih kepada keluarga Xiao, sudah memberi dia kesempatan. Jika bukan karena keluarga Xiao, tidak akan ada hari ini bagi kami tiga bersaudara. Jika kau hanya menghargai ikatan darah, maka anggaplah keluarga Xiao tidak memiliki aku sebagai seorang putri. Ulangi itu. Xiao Ruyu, apakah Anda akan demi orang yang tidak ada hubungannya memutuskan hubungan dengan kami, orang yang tidak berhubungan? Kakak, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena keluarga Xiao, kita masih akan berada di pedesaan sekarang. Kita bisa memiliki hari ini. Semuanya karena Xiao Feng. Kakak. Kakak sulung, ada apa denganmu? Ada apa? Ini semua karenamu, kau membuatnya marah. Apa kau tidak tahu tentang kesehatan kakakmu? Baiklah, bukankah kau ingin meninggalkan keluarga Xiao? Aku mengizinkannya. Mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Xiao tidak lagi memiliki kau sebagai seorang putri. Selama Xiao Rushuang mati, Xiao Ruyu diusir dari keluarga. Hanya menyisakan Xiao Rusun yang naif. Dan wanita tua ini. Mereka tidak perlu ditakuti. Tabib ilahi.
Di mana tabib ilahi? Tuan tabib ilahi. Tolong selamatkan kakakku. Selamatkan kakakku. Shikai, Kakak. saya mungkin tidak akan berhasil. Kakak jangan berkata begitu kakak. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Xiao Feng, aku tahu kau punya cara. Tolong selamatkan kakakku. Jangan memohon padanya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah memohon padanya. Apa gunanya itu baginya? Dokter yang. Dokter yang. Kau akhirnya di sini. Putriku sekarat. Tolong selamatkan dia. Dokter yang. Tolong selamatkan saya. Bukankah sudah kubilang? Tidak ada obat untuk penyakit ini. Kau harus mencari tabib ilahi. Tapi kami tidak bisa menemukannya. Tabib ilahi. Bukankah ini hanya omong kosong? Tabib ilahi jelas-jelas ada di depanmu. Apa? Di depan. Dokter terkenal yang sikan menyapa tabib ilahi. Apa? Apel. Dokter yang Anda, apakah Anda salah? Tepat sekali Dokter Yan. Bagaimana mungkin dia tabib ilahi? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Benar, dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia tidak akan hidup lama. Jika dia adalah tabib ilahi, maka dia sudah menyembuhkan penyakitnya sendiri. Apa? Tabib ilahi sakit tak tersembuhkan. Tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Ini benar-benar apa yang aku, yang sikan selama bertahun-tahun ini, dengar sebagai lelucon paling konyol. Apakah kalian semua tahu? Apa itu tabib ilahi yang sebenarnya? Apa itu tabib ilahi? Jangan bilang tabib ilahi menderita penyakit mematikan. Selama tabib ilahi berkehendak menghidupkan kembali, memperpanjang umur, dan menyembuhkan semua racun, inilah tabib ilahi itu. Lalu bagaimana dia menjelaskan laporan rumah sakit itu? Ya, laporan itu. Di sana jelas tertulis bahwa dia menderita leukemia dan tidak akan hidup lebih dari sebulan. Rumah sakit. Laporan. Tubuh tabib ilahi bagaimana bisa sama dengan tubuh manusia biasa? Tabib ilahi memiliki tubuh spiritual yang lahir secara alami. Darah tabib ilahi adalah darah spiritual. Darah spiritualnya sendiri bisa menyembuhkan penyakit. Bagaimana darah spiritual bisa sama dengan darah biasa? Membawa darah spiritual ke rumah sakit untuk diuji benar-benar sangat konyol. Darah spiritual. Mungkinkah itu benar? Kakak sulung, apakah Anda belum mengerti? Selama bertahun-tahun ini apa yang Anda minum? Sup penenang itu sama sekali bukan obat. Itu Xiao Feng yang secara pribadi memotong darah spiritualnya sendiri untuk Anda minum. Apa? Apel. Tidak, saya tidak percaya. Xiao Feng, saya ingin Anda memberitahu saya sendiri. The film was Dia tidak translated salah. and narrated by M Media. Bukankah ini yang selalu saya minum sebagai sup penenang? Saya selalu meminum darahmu. Darah spiritual tabib ilahi, 1 tetes bernilai 1000 emas. Semangkuk penuh. Untuk diberikan padamu. Tidak heran seseorang dengan tubuh yang begitu sakit bisa bertahan sampai sekarang. Itu semua berkat darah spiritual ini, sehingga hidupnya bisa bertahan. Mungkinkah saya benar-benar salah? Kau pasti keliru. Tetua Song. Tetua Song, kepala keluarga Song. Jika aku tidak datang, bagaimana kau bisa tahu kau akan memiliki hari ini? Itu semua berkat satu kata dari Tuan Tabib Ilahi saat itu, yang membuatku mendukung keluarga sialmu untuk menjadi keluarga bangsawan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau pikir Xiao Rushuan, seorang wanita biasa, bisa di Songdu yang dipenuhi keluarga-keluarga, menukar jalan untuk dirinya sendiri? Saya selalu berpikir itu semua berkat saya. Berkat kamu. Kemampuan apa yang kamu miliki? Apakah itu tidak tahu berterima kasih? Atau, apakah itu untuk memusnahkan kita semua? Apakah kamu benar-benar berpikir, pria yang disukai Liu Qingyan akan menjadi orang biasa? Jadi kamu sudah memotong darah untuk menyelamatkanku. Ya, Anda yang menjadikan saya kepala keluarga Xiao. ya, Anda yang menjadikan kakak kedua seorang superstar internasional dan menjadikan kakak ketiga seorang pengusaha wanita kaya. Itu semua Anda. Nona muda, apakah Anda mengerti sekarang? Ketua sekte, dia tidak ingin kalian semua menanggung terlalu banyak kebaikannya. Jadi dia diam-diam membantu keluarga Xiao selama bertahun-tahun ini. Dan apa yang dia dapatkan pada akhirnya?
Dia membuat keluarga Xiaomu menarik jembatan setelah menyeberang. Dia membuatmu mengusirnya dari keluarga. Berhenti bicara, kalian semua berhenti bicara. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan apa? Tabib ilahi apa? Sup penenang roh apa? Darah spiritual apa? Itu semua palsu. Xiao Feng, aku memberitahumu. Sebanyak apapun yang kau lakukan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah orang luar. Kau bukan anggota keluarga Xiao. Aku adalah pewaris sejati keluarga Xiao. Tapi, aku bisa membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak peduli kau pewaris keluarga Xiao atau bukan. Bahkan jika kau adalah putra langit. Aku tetap akan memukulmu tanpa ragu. Berhenti. Xiao Feng, kau ingin membunuh. Bunuh aku. Kau tidak bisa membunuh putraku. Ini semua aku. Semua aku yang menghasut mereka untuk mengusirmu dari keluarga. Ini semua aku. Aku mohon jangan bunuh dia. Ibu. Xiao Feng, segala yang kami miliki diberikan oleh Anda. Hidup saya juga diselamatkan oleh Anda. Sekarang ambil kembali semuanya. Selamatkan ibu. Selamatkan adik-adik saya. Ibu. Kakak sulung. Selamatkan aku tidak ingin mati. Ibu, kakak sulung. Mengapa kalian semua melakukan ini? Dia sama sekali tidak pantas menjadi pewaris Xiao. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku sendiri. Dia sama sekali bukan. Saudara kandungmu. Adikmu. Dia meninggal 20 tahun yang lalu. Tidak. Tidak mungkin. Xiao Feng, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Ibu. Kakak sulung. Jangan percaya padanya. Dia memfitnahku. Kau sama sekali tidak boleh percaya padanya. Dia palsu. Palsu. Apa yang dia katakan? Itu benar. Palsu. The film was Kau bukan translated putraku. and narrated Putraku by sudah mati. Media. Dia sudah lama meninggal. Putraku sudah mati. Putraku sudah mati. Putraku sudah mati. Kau bisa saja memilikinya. Tapi kau mendorongnya pergi dengan tanganmu sendiri. Putraku sudah mati. Xiao Fei memperlakukanmu dengan baik. Dan pada akhirnya, aku tidak punya putra dalam hidup ini. Kau bajingan. Kau ingin aku mati bukan? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu mati bersamaku. Hati-hati. Kakak sulung. Xiao Shikai. Mati kau. Kakak sulung. Kenapa kau harus melakukan ini? Dia bahkan tidak bisa mendekatiku. Xiao Feng. Kakak sulung tahu saya salah. Anggap saja ini saya membalas Anda. Xiao Feng, kami adalah orang-orang yang telah berbuat salah padamu. Kami disesatkan oleh bajingan ini dan kehilangan jati diri kami. Xiao Feng, kakak ketiga bersedia seumur hidupnya untuk melayani Anda seperti sapi dan kuda. Untuk membalas kebaikan Anda, tolong selamatkan kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Setengah tahun kemudian. Ibu sudah ditempatkan di rumah sakit jiwa. Kakak kedua juga telah menarik diri dari lingkarannya. Kakak sulung. Keluarga Xiao tidak ada lagi. Dermawan. Jika Anda ingin menyembah Buddha dan mencari kitab suci, silakan pergi ke tempat lain. Retribusi karma. Pada akhirnya akan menyebabkan penderitaan akibat perbuatan sendiri.